Visualisasi kisah sengsara Yesus oleh OMK Santa Ursula Palangkaraya. Pada suatu malam yang sunyi di Taman Getsemani, Yesus berdoa dalam kesendiriannya. Hatinya gentar, jiwanya gundah. Ia tahu saat penderitaan sudah dekat. Dengan peluh bercampur darah, ia berseru kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tak lama kemudian datanglah Yudas, salah satu muridnya, dengan ciuman pengkhianatan. Ia menyerahkan sang guru kepada para prajurit. Yesus ditangkap, dihakimi secara tidak adil, dan diseret dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Ia dicambuk, dihina, diludahi. Mahkota duri ditekan di kepalanya. Darah mengalir membasahi wajahnya. Orang banyak berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Di atas kayu salib, tangan dan kakinya dipakukan. Ia tergantung di antara langit dan bumi. Tapi dari salib itu tak keluar kutukan, hanya doa dan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Yesus membangunkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tak sanggupkah kamu berjaga 1 jam saja bersamaku? Lihatlah para pengikut Yesus itu, dan orang yang kucium, itulah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Salam, Hai Guru. Hai sahabat, untuk inikah datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Apa kata kamu Yesus? Hai kalian semua, salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Apakah engkau mengatakan itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau kira aku seorang Yahudi? Bangsa-bangsamu sendirilah
dan berasal dari dunia ini. Lepaskan Barabas bagi kami. Tetapi kejahatan apa ia? Salibkan dia. Salibkan dia. Lepaskan Barabas bagi kami. Bebaskan Barabas. Aku bebas. Aku bebas. Engkau raja orang Yahudi. Tidak, tidak. Penguasa kami hanyalah kaisar. Dia ini penghasut, penghujat. Dia harus dihukum. Jika tidak, dia bukanlah sahabat kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia? Orang Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia pergi ke Herodes. Siksa dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Siksa dia! Lakukan dia! Cepat lagi! Cepat! Siksa dia! Siksa dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kau hujat Allah! Kau hujat Allah! Kau harus dibunuh! Siksa dia! Inilah tanda cinta dan belas kasihnya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Yesus berdiri di pintu hati kita. Dia mengetuk dan meminta jawaban. Veronica wajah Yesus. Kami menyembah sujud berikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Kau akan takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak baik dengan rencanamu untuk menolong orang lain yang ditimpa kesusahan. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Perhatian ke-10, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud engkau ya Yesus, dan kita sembuh berkat pelur-pelur yang ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi karena orang tidak ingat akan kebaikannya
terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang yang menangis. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepada Kasihlah dirimu dan anak-anakmu. Dengan lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Penentuan ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kalvari Bukit Tengkorak, jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun, ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencari Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita. juga menggolongkan kehormatan dari bawah. Lihatlah, coba raja ini. Baiknya kita undi. Siapa yang akan mendapatkan? Coba dulu, raja. Aku. Ya, saya yang dapat. Saya yang dapat. Semoga kami semakin sadar akan kekhilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat dengan salib. Dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Tiga jam lamanya ia menderita. Langit menghitam, bumi berguncang, dan akhirnya dengan secara lemah namun penuh kemenangan ia berseru, "Sudah selesai." Demikian tadi visualisasi kisah sengsara Yesus. Dari salib lahirlah kehidupan. Dari salib penderitaan mengalir kasih yang kekal. Yesus menyerahkan nyawanya bukan karena kalah, tapi karena cinta yang menang. Inilah kisah kasih yang tak terukur. Kisah pengorbanan demi dunia. Inilah bukti
cinta sejati. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.